Halo, saya Justin Stewart Leonardo akan melanjutkan pembahasan dinamika partikel. Kali ini kita akan membahas bab 7.8, yaitu aplikasi hukum Newton pada sistem katrol untuk bagian yang pertama. Langsung saja mari kita mulai pembahasan berikut ini. Baik, kita mulai untuk contoh soal yang pertama. Ini kita diberikan sebuah sistem katrol di mana massa A-nya 4 kilo dan massa B-nya 6 kilo. Di sini kita ditanya berapa nilai percepatan sistem, kemudian jarak yang ditempuh balok selama T-nya 2 second, dan besar gaya tegangan tali, ya. Jadi langkah pertama, kita gambar dulu gaya-gaya bekerjanya seperti ini. Dan karena talinya itu terhubung di satu katrol, ini merupakan tali yang sama, berarti kita bisa menyimpulkan di sini TA sama dengan TB gitu ya. Misalnya ini sama dengan T. Nah, untuk mencari percepatan, itu kita tinjau satu sistem seperti ini. Ya. Jadi sigma F itu akan sama dengan massa total kali A gitu ya. Kita lihat gaya-gaya apa aja yang bekerja. Di sini tentunya ada gaya berat arahnya ke bawah, MB kali G ya. Dan di sini ada gaya berat juga, MA kali G. Jadi sigma F-nya bisa kita tulis di sini. Karena yang lebih berat adalah MB, maka massa benda B, maka kita bisa tulis sigma F-nya adalah MB kali G dikurangi MA kali G. Ini mesti sama dengan massa totalnya MA tambah MB kali G gitu ya. Kali A, maaf. Jadi di sini MB min MA kali G sama dengan MA tambah MB kali A. A-nya kita peroleh di sini massa benda B dikurangi massa A dikali G per massa A tambah massa B. Ya kita tinggal substitusi aja data-data yang kita punya di sini. MB kurang MA itu 2. 2 per 10 kali 10. Ini dapat nanti 2 meter per second kuadrat. Ya. Kemudian yang kedua kita mau menentukan jarak. Untuk menentukan jarak ya kita bisa pakai rumus S sama dengan V0T plus setengah A kali T kuadrat gitu ya. Jadi karena mula-mula sistemnya diam, ini 0. Ini tambah setengah kali 2 kali T kuadratnya 2 pangkat 2. Kita coret dan kita peroleh nilai S-nya adalah 4 meter. Nah, kalian perhatikan tegangan talinya sama ya. Berarti kita cukup meninjau satu free body diagram. Saya misal mau meninjau pakai benda MB gitu di sini. Berarti tinjau benda MB di sini ya. Untuk menentukan free body diagram kita gambar gaya-gaya bekerjanya di sini. Pada benda B di sini bekerja dua gaya. Ada tegangan tali B, TB, ada gaya berat gitu ya, WB. Karena arah geraknya ke bawah, maka di sini kita bisa tuliskan sigma FY sama dengan MB kali A gitu ya. Berarti massa berat benda B atau MB kali G dikurangi tegangan tali B sama dengan MB kali A gitu ya. A-nya kita udah dapat tadi. A-nya 2 meter per second kuadrat ya. Jadi untuk cari tegangan tali B di sini atau yang sama dengan tegangan tali kedua benda tentunya ya. Saya tulis TB ini dengan T aja. Ini akan sama dengan massa benda B dikali gravitasi. Kalau saya pindahin ruasnya kurangi alfa gitu. Kurangi A percepatannya. Jadi nilai dari tegangan talinya itu massa benda B-nya itu adalah 6 kali 10 dikurangi 2 ya. Ini hasilnya adalah 24 Newton gitu ya. 48 Newton. Seperti itu. Baik, untuk contoh soal yang kedua, kita diberikan sebuah sistem di mana massa benda 1 adalah 4 kilo, massa benda 2 adalah 6 kilo, sudut yang terbentuk antara bidang miring dan bidang datar itu adalah 30 derajat. Tuh ya. Nah, kita ditanya percepatan sistem dan gaya tegangan tali. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus gambar dulu gaya-gaya yang bekerjanya. Dan kita lihat di sini,
Kita tinjau yang pertama benda 1 ya. Saya akan tinjau dulu benda 1. Tinjau benda 1. Dan benda 1 dia pasti punya komponen gerak arah sumbu X dan arah sumbu Y. Nah, di sini kalau kita tulis sigma FY-nya itu normal 1 sama dengan W gitu ya. Jadi sigma FY-nya itu masih sama dengan 0. Langkah pertama kita tulis lalu sigma FY-nya. Sigma FY ini sama dengan 0. Berarti gaya normal 1 sama dengan W. W-nya itu akan sama dengan M1 kali G ya. Kemudian sigma Fx-nya itu sama dengan M1 kali A. Dan kalau kita lihat di sini gaya yang bekerja pada benda 1 itu hanyalah gaya tegangan tali yang searah sumbu X-nya. Dan kebetulan ini searah dengan percepatannya nih. Jadi kita bisa tulis sigma Fx-nya di sini itu dengan T1 yang tentunya sama dengan T1 atau T aja ya di sini, nggak usah T1 ya, tulisnya T aja. T sama dengan M1 kali A ya. Dan untuk benda 2 kita tinjau sekarang. Tinjau benda 2. Kita harus ambil free body diagram lagi. Jadi yang ini ya. Nah, kita lihat gaya yang bekerja searah sumbu Y-nya dulu di sini. N2 sama dengan W2 cos theta ya. Jadi kita bisa tulis yang ini jadi persamaan gerak arah sumbu Y itu sama dengan 0. N2 itu mesti sama dengan W2 cos theta atau M2 kali G kali cos theta gitu ya. Dan sigma Fx-nya itu sama dengan M2 kali A gitu. Nah, teman-teman lihat semua, kalau misalnya bendanya seperti ini, beratnya 6 kilo, berarti arah geraknya tentu akan ke bawah ya. Dan ada gaya tegangan tali di sini yang saya warnain kuning ya. Jadi kita bisa tulis di sini bersamaan gerak arah sumbu Y itu adalah W2 sin theta, atau saya tulis seperti ini M2G sin theta dikurangi T tegangan tali ya, yang sama dengan M2 kali A gitu. Nah, dari sini kita bisa dapat nilai percepatan sistem dan gaya tegangan tali tentunya. Nah, gimana caranya ya, kita selesain aja. T1-nya kita udah punya M1 kali A. Kita substitusi T1-nya ke sini. Dan kita bisa dapat nilai A-nya ya. Jadi kalau kita selesaikan bersamaannya M2 kali G sin theta minus M1 kali A sama dengan M2 kali A. Dan sebagai akibat, kalau nilai A-nya saya pindahkan ke ruas sebelah kanan sini, jadi nilai A tentunya akan sama dengan M2 kali G sin theta dibagi M1 tambah M2. Seperti itu ya. Kita masukin angka-angka yang kita peroleh di sini. M2-nya itu berapa? 6. Gravitasinya 10. Kali sin theta, sin 30 setengah, per M1 tambah M2 itu besarnya 10. Ya, jadi kalau kita hitung, besar A-nya adalah 3 meter per second kuadrat. Dan besar nilai tegangan talinya itu adalah M1 kali A. Kita boleh pakai yang ini ya, biar gampang. Jadi M1-nya itu adalah 4, kali A-nya adalah 3. Yang tentunya hasilnya adalah 12 Newton. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan soal yang ketiga di sini. Kasus di mana tegangan talinya beda karena dihubungkan oleh tali yang berbeda pula, T1 dan T2-nya ya. Nah, diketahui di sini benda bermasa M1 itu beratnya adalah 4 kilo. Masanya maksud saya ya. M2 adalah 6 kilo dan M3 adalah 10 kilo. Nah, permukaan bidang itu kasar dengan koefisien gesek antara benda yang satu dan bidang miring yang ini itu adalah 0,2. Serta antara bidang datar dan M2 itu adalah 0,3. Kita ditanya di sini percepatan sistem, tegangan tali antara balok 1 dan balok 2, serta tegangan tali yang menghubungkan balok 2 dan balok 3 ya. Jadi untuk penyelesaiannya seperti biasa kita gambar dulu free body diagramnya. Setelah kita gambar free body diagramnya di sini untuk
Membuat persamaan geraknya, di sini kita pisahkan dulu. Kita akan meninjau yang pertama balok yang pertama ya, balok 1. Jadi kita tinjau balok 1. Nah, di sini kita lihat persamaan gerak arah sumbu Y-nya itu mesti 0 ya. Dan kita lihat persamaan gerak arah sumbu Y-nya di sini dipenuhi oleh gaya normal N1 dan W1 cos theta. Jadi, kita bisa tulis di sini N1 sama dengan M1 kali G cos theta gitu ya. Dan untuk persamaan gerak arah sumbu X-nya, ini bisa kita tulis sigma Fx sama dengan M1 kali A. Nah, hati-hati untuk persamaan geraknya, kita lihat baik-baik gaya-gaya yang bekerja searah sumbu X bidang. Di sini arah geraknya tentu ke atas. Kenapa arah geraknya ke atas? Karena balok M2 di sini lebih besar, jadi arah geraknya pasti ke atas. Kita lihat A-nya di sini, arahnya juga ke atas gitu ya. Dan kalian dapat lihat sendiri, di sini ada gaya T1, ada gaya W1 sin theta, dan ada gaya F gesek antara balok miring, antara balok dengan bidang miring ya. Jadi kita bisa tulis di sini persamaan gerak untuk balok yang pertama yang searah sumbu X itu sebagai T saya ambil positif arah ke atas ya, kurangi W sin theta itu M1 kali G sin theta, M1 kali G sin theta, dikurangi gaya gesek yaitu mu antara bidang miring dan balok M1, mu 1 kali normal, dan normalnya langsung aja kita substitusi yang ini ya, kali M1 G cos theta ini mesti sama dengan M1 kali A ya. Kemudian kita tinjau balok yang kedua. Untuk balok yang kedua di sini kalau kita lihat arah geraknya masih ke kanan. Ya, tentu gaya berat itu akan sama dengan gaya normal. Sigma F-nya 0 sehingga N2 sama dengan W2 atau M2 kali G. Dan untuk sigma Fx-nya, kita lihat karena arah geraknya ke kanan, maka di sini T2 dikurangi T1, yang saya beri warna kuning itu. Jadi T2 dikurangi T1, ini mesti sama dengan, ada satu gaya lagi yang kurang di sini ya. Yang gaya geseknya, jangan lupa gaya geseknya. Suka ketinggalan kalau gaya gesek, hati-hati. Ya, T2 dikurangi T1 dikurangi gaya gesek antara balok 2, berarti ini mu 2 ya, karena koefisien geseknya beda, yang 1 0,2, 1 0,3 kali M2 kali G gitu ya, itu akan sama dengan M2 dikali A gitu. Percepatannya sama tapi tegangan talinya berbeda, itu hati-hati. Dan kemudian untuk balok M3 di sini yang juga akan kita tinjau. Kita tinjau balok M3. Berarti di sini sigma Fx-nya tentu tidak ada karena tidak bergerak searah sumbu X. Tapi komponen gerak searah sumbu Y-nya ini ketinggalannya, sigma Fx-nya ini M2 kali A. Kalau yang ini tinjau balok 3-nya, sigma Fy-nya itu sama dengan M3 dikali A gitu ya. Gaya yang bekerja ada apa di sini? Ada gaya berat dan ada gaya tegangan tali 2. Berarti karena arah geraknya ke bawah, yang ke bawah saya buat positif. Jadi M2 kali G dikurangi T2 sama dengan, ini kok M2 ya, M3 ya. M3 kali G kurangi T2 sama dengan M3 kali A. Kita udah punya persamaan gerak. Di sini udah punya 6 persamaan dari balok 1, balok 2, dan balok 3. Yang ditanya adalah percepatan sistem T12 dan T23.
Untuk menentukan percepatan sistem, di sini kita harus menyatakan dulu tegangan tali yang pertama T1 di sini ya. T1 itu dengan M1 kali A tambah M1 kali G kali sin theta tambah mu 1, hati-hati mu 1, M1 kali G kali cos theta. Ini persamaan gerak yang pertama. Dan dari sini kita dapat persamaan gerak untuk T2 yang besarnya sama dengan M3 kali G dikurangi M3 kali A gitu ya. Nah, kita udah punya nih nilai T1 dan T2 yang ini. Nah, supaya kita dapat nilai percepatan A, kita substitusi nilai T1 dan T2-nya itu ke sini. Ya. Jadi T2 dikurangi T1, kita selesaikan. Dikurangi mu kali M2 kali G sama dengan M2 kali A. Ya, kalau kita selesaikan ini jadi M3 kali G kurangi M3 kali A. T2 dikurangi T1 ya. M1 kali A kurangi M1 kali G sin theta kurangi mu M1G cos theta. Itu ya. Panjang nian ya. Kurangi mu M2 kali G sama dengan M2 kali A ya. Mu-nya hati-hati jangan ketukar. Ini yang ini mu 2, yang ini mu 1 ya. Semua yang mengandung variabel A kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Ya, ini kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Jadi sebagai akibat ini kita bisa menyatakan M3G gitu ya, dikurangi M1G sin theta dikurangi mu M1G cos theta. Mu-nya mu 1 tentunya ya. Dikurangi mu 2 M2G akan sama dengan, langsung aja ya saya buat dalam A ya. Ini saya bagi per M1 tambah M2 tambah M3. Nah, ini sama dengan A-nya gitu ya. Kamu substitusiin data-data yang kamu punya di sini. M1-nya 4, M2-nya 6, M3-nya 10, mu 1-nya 0,2, mu 2-nya 0,3. Ya, silakan kamu coba substitusiin dan kamu peroleh nanti nilai A-nya itu 2,75 meter per second kuadrat. Kemudian nilai T1-nya itu adalah 38 Newton. Jadi setelah kamu dapat A yang ini, substitusi ke sini untuk dapat T1. Setelah kita dapat A juga kita substitusi ke sini dan kita dapat T2 ya. T2-nya di sini nanti kita hitung, kita dapat nilai 72,5 Newton. Silahkan dicoba. Dari mana hasil ini? Tentunya dari hasil kotretan. Cuman karena tempatnya nggak muat, ya silahkan kalian hitung sendiri yang ini ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita lanjut lagi ke latihan soal. Oke, demikian pembahasan kali ini mengenai dinamika partikel untuk sistem katrol di bagian yang pertama. Berikut ini ada 2 soal latihan yang bisa kalian screenshot untuk kalian coba. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.